Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dep CPI TV. Hari ini saya akan membahas tentang kacer, nyiblek, bagong, turun ke lantai. Nah, ini contohnya. Ini nyiblek ya. Dan burung ini notabene-nya jinak. Notabene-nya jinak. Nah, ini contohnya. Kita akan bahas tentang burung ini. Oke. Baik, teman-teman. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe, dan kalau bersedia hidupkan loncengnya supaya channel ini bisa terus berkembang. Baik, burung nyiblek turun ke lantai dan ada bagongnya, bahkan juga sesekali nampar ya. Ini cukup kompleks. Ini burung ini jinak. Jadi untuk pola perawatannya, burung ini diumbar itu seminggu 2 kali. Nah, pola umbarannya itu adalah dari jam 6 ya. Dari jam 6 sampai dengan jam 7 biarkan di umbaran. Nah, di umbarannya disiapkan tempat mandi. Nah, di umbaran disiapkan tempat mandi seperti ini. Ya, dari jam 6 biarkan dia dalam umbaran, tidak perlu digubah, digusah ataupun diganggu-ganggu. Biarkan dia terbang dengan instingnya, kemudian mandi pun dengan instingnya sendiri. Setelah itu lanjut jemur. Lanjut jemur itu sampai dengan maksimal itu sampai dia mangap aja. Nah, posisi mangapnya ini mau berapa lama? Ya tergantung kondisi burungnya. Kalau dia terlalu OB atau apa, dia akan mangapnya akan lama. Tapi seiring waktu berjalan dengan rawatan yang konsisten, dia nggak lama kok mangapnya. Badannya mengecil, mengencang, gitu kan? Nggak begitu kolokan lagi. Nah, ini sudah mulai mendekati penyemuran. Selesainya penyemuran. Ekstra pudingnya bagaimana? Nah, untuk ekstra puding maksimal itu 4 ekor dengan porsi 2 ekor pagi, 2 ekor sore ya, dengan porsi 2 ekor pagi, 2 ekor sore. Mandi itu biarkan saja mandi di umbaran dengan instingnya, biarkan instingnya yang berjalan sendiri. Kalau dia butuh mandi biarkan mandi, kalau dia tidak butuh ya biarkan saja. Kemudian dilanjutkan seperti yang saya bilang dari awal tadi, dilanjutkan dengan jemur. Penempatan ruangan ini juga nggak kalah penting, karena burung ini biasanya burung-burung nyiblek itu burungnya gacor, nyaut ya. Nah, untuk penempatan ruangan itu saya tempatkan di sini. Dia sepi, tidak ada burung lain di ruangan ini. Meskipun ada burung lain di sebelah sana, tapi burung itu dalam kondisi yang juga belum gacor ya. Itu masih dalam proses. Itu masih dalam proses. Nah, gitu. Saya letakkan di sini, tempat yang tenang, tidak ada gangguan, ya kan? Nah, itu untuk EF harian. 4 ekor jangkrik dengan porsi 2 pagi, 2 sore. Bagaimanakah selesainya penyemuran? Ketika burung sudah mulai membuka sedikit sayapnya. Nah, gitu. Burung sudah mulai membuka sayapnya, kemudian sedikit melebar. Jadi awal itu dia mangap, tenang. Nanti dia sudah mulai gelisah, awal-awal dijemur dia akan gelisah.
Nanti setelah gelisi dia akan tenang seperti ini. Nah, ini sudah memulai masuk ke wilayah selesainya penjemuran. Ya teman-teman ya. Jadi untuk ayap sudah, untuk pemandiannya biarkan saja mandi di umbaran. Ya. Biarkan saja mandi. Biarkan, maksudnya biar instingnya saja yang berjalan, nggak perlu dipaksa-paksakan. Nggak perlu dipaksa-paksa, nggak perlu dipancing-pancing. Biar instingnya saja yang berjalan. Ya kalau ngomongin keparan, maksimal keparan ya 4 meter lah. Minimal ya, bukan maksimal, mohon maaf. Maksud saya minimal itu 4 meter. Seperti ini. Ada tempat mandi. Dan jangan lupa dipasangi grendel ya. Ada pengalaman saya kemarin burungnya lepas. Karena cuma saya ganjel. Sekarang sudah saya grendel, saya gembok. Nah gitu. Lalu bagaimana dengan eksekusi di lapangan? Eksekusi di lapangan, kalau mau main hari Minggu, ini dia mandinya itu terakhir dia diumbar itu hari Rabu atau Kamis lah. Terakhir dia masuk umbaran, terakhir. Selebihnya hanya dijemur-jemur biasa saja. Main hari Minggu, Sabtu pun masih boleh dijemur. Kalau bisa masih boleh dijemur. Nah minggunya, oh ya untuk ini ya, untuk tips penting yang nggak kalah pentingnya adalah burung ini, burung-burung burung-burung yang punya tipikal nyiblek ini akan bagus banget mainnya ketika musimnya panas ya, musim-musim terang itu dia akan nggak begitu sulit kita mengkondisikan karena bisa dibantu dengan matahari. Jadi sebelum berangkat di hari H, kalau ada panas ya, ini kita ngomongin panas. Kalau ada panas, kasih jangkrik 2 ekor, mandikan, lalu jemur sampai dia mangap. Sudah itu sudah cukup. Sudah dia mangap, selesai. Kerodong, ya, nggak perlu diangin-anginkan, langsung saja kerodong. Kemudian berangkat ke area lomba. Di area lomba, cari tempat yang sedikit sepi lah, supaya dia nggak terpancing-pancing untuk bunyi, apalagi sampai ngeplay. Itu ya. Sampai di lapangan seperti itu sudah tidak ada penampahan EF apapun di lapangan kalau ada panas ya. Cuman kalau cuacanya agak mendung ya, itu boleh dikasih ulet Hongkong. Ulet Hongkong pemberiannya berapa? Pemberiannya adalah minimal maksimal. Maksud saya minimal maksimal itu begini, diberikan secara 1 ekor per 1 ekor per 1 ekor per 1 ekor per 1 ekor terus sampai dengan dia nyibleknya nggak ada. Sudah nggak nyiblek lagi, ekornya sudah turun, kemudian ngeplay dengan lagu yang monoton, kecil monoton. Nah seperti itu ya. Di lapangan jangan lupa seperti tadi. Cuman memang ketika burung-burung jenis ini atau yang biasa mungkin teman-teman sudah mulai bisa mengkategorikan burung dingin, burung tipe yang dingin, tipe yang panas segala macam. Nah ini burung ini sudah melalui beberapa bulan ya, beberapa minggu perawatan, dan burung ini saya ponis dingin. Gitu karena nyiblek tadi itu. Dan dia ini kalau jalan di lapangan tuh ya, kalau nggak ada panas dia pakai ulet. Nah pemberian uletnya seperti tadi, didorong ekor per ekor, ekor per ekor. Nah sudah itu sudah. Nah kapankah pemberian uletnya? Ulet diberikan kalau ini burung ini sudah beberapa kali saya simulasi di lapangan uji coba, dia 2 sesi sebelum uletnya masuk. Itu mungkin punya teman-teman ada yang cukup 1 sesi sebelum, bahkan mungkin dari pagi ya, karena bergantung ke karakter individu burung masing-masing. Mungkin demikian dulu teman-teman untuk pembahasan burung nyiblek ya. Nanti di deskripsi ada kita sebutkan. Terima kasih buat teman-teman semua yang setia di channel kita, yang memang saya nggak tiap minggu keluarin tips ya, karena saya harus melalui uji coba dulu, saya melalui tahapan-tahapan dulu. Jadi bukan hanya lihat, tapi saya harus menjalani dulu. Saya jalani dulu, saya praktek dulu, kemudian kurang lebihnya saya tahu. Nah setelah itu baru saya publikasikan ke teman-teman. Karena kadang-kadang yang sudah melalui uji coba aja nggak semuanya cocok ya kan. Nah gitu. Oke teman-teman, saya akhiri dulu sampai di sini.
untuk pembahasan kali ini. Sampai jumpa lagi di tips dan trik berikutnya. Jangan lupa subscribe ya, karena itu juga bagian dari partisipasi kawan-kawan atau teman-teman semua. Jangan lupa like dan komen ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan komen di seputaran ini ya, di seputaran burung nyiblek ini. Jangan meluas, karena kalau meluas nanti keluar dari konteks. Oke teman-teman, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.